Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang dimana hingga pada malam ke-27 Ramadan ini kita masih senantiasa diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, begitu juga nikmat kesempatan, sehingga pada malam ini kita masih senantiasa dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat isya secara berjamaah, sebagai bukti bahwasanya kita adalah hamba yang pandai bersyukur atau abadan syakura. Salawat dan taslim atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, penyebar kasih sayang di muka bumi ini, begitu juga menjadi contoh suri teladan bagi akhlakul karimah yang insya Allah di akhirat nanti kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Hadirin rahimakumullah, iman di dalam hati kita hendaknya lah kita harus senantiasa mematrinya agar supaya tidak berkurang atau agar supaya semakin kuat tatkala kita memasuki 27 Ramadan. Dan ingat, di 27 Ramadan ini ada satu namanya malam yang sifatnya yang dirahasiakan oleh Allah, yang jelasnya di malam-malam ganjil 10 malam terakhir hendaknya kita untuk menantinya. Apa itu? Malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruh. Di malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan akan turun malaikat dan para ruh. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan waktu kita dengan baik. Untuk apa? Untuk menyambut daripada Lailatul Qadar ini. Masjid kita ini, Masjid Tengho, akan mengadakan itikaf. Tentunya mari kita meningkatkan amalan-amalan yang kiranya dapat mengundang daripada Lailatul Qadar itu mendatangi kita. Ingat, tatkala Lailatul Qadar kita dapatkan, dia kalau kita konfirmasi ke umur, ke usia kita 83 tahun. 83 tahun kita akan diterima untuk ibadah kita yang kita sudah lakukan. Masya Allah. Jadi merugilah kita tatkala di bulan Ramadan ini masih ada orang yang biasa-biasa saja. Mestinya luar biasa kita harus tingkatkan amalan kita di malam hari ini. Ingat, iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah kadang berkurang. Dan Allah sendiri mengingatkan kita, wala takunu kallazina kadat gazlaha min ba'di quwwatin ankadha. Dan janganlah sampai engkau bagikan orang yang menenun benang, memintal benang, setelah kuat engkau memburaikannya. 1 Ramadan hingga 27 Ramadan ini perumpamaan kita memintal kain. Perumpamaan bagaimana kita memperkuat iman ada dalam diri kita. Jangan sampai iman ini terburai oleh apa? Kehidupan dunia ini. Dan memang begitulah. Kamma min jonikanaya, kata Allah Santar dari Noah. Dan tidak ada kehidupan dunia ini dalam Al-Quran dan apapun dikatakan baik. Bahkan ingat, paling ekstrimnya pun dikatakan dunia ini mal'una, terlaknat. Tidak sedikit orang yang sudah beriman istidraj dengan imannya itu sendiri. Itu karena apa? Asaral hayatad dunia terhit. Dan ingat ki, cinta dunia tidak dilarang. Yang berlebihan terhadap cinta dunia itulah yang dilarang. Ada 3 dampak tatkala. Dampak yang tidak baik, efek tidak baik terhadap manusia tatkala kita terlalu cinta dengan dunia. Mencintai hidup tidak apa, tapi sekedarnya. Jangan kita terlalu cinta terhadap hidup tak.
Karena ingat, orang terlalu cinta terhadap hidup ini takut akan mati. Allah mengatakan, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi kau harus tahu bahwasanya kau akan mati. Betul kita cinta namanya hidup, tapi sekedarnya lah kita mencintai. Harus kita mengingat mati, supaya apa? Kita bisa berbekal untuk hari esok. Allah mengingatkan kita, wal tanzur nafsu ma qaddamat ligadi wattaqullah. Persiapkanlah apa yang engkau persiapkan untuk hari esok. Tidak lain adalah ketakwaan. Iya. Jadi ingat cinta kita di hidup jangan terlalu jangan membuat kita takut akan mati. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berbuatlah sekehendakmu, tapi kau yakin bahwasanya seluruh yang apa kau perbuat akan kau pertanggungjawabkan. Artinya ingat dalam kegiatan, aktivitas, rutinitas hari-hari kita, ingat bahwasanya semua yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata majziyun di sini karena ingat karena banyak orang tidak sadar bahwasanya semua amalannya itu akan dihisab. Ingat ada namanya amalan yang dipanjar memang di dunia sebelum kita dapat di akhirat. Maka kita hindari hal-hal maksiat yang dapat merusak keimanan kita. Kemudian yang ketiga, wahbab masyita wa innaka mufariqum bih. Cintailah sekehendakmu siapa kau cintai, tapi kau harus tahu bahwa kau akan dipisahkan dengan apa yang kau cintai. Artinya kita mencintai sesuatu, jangan kita terlalu cinta. Karena yang kita cintai sebenarnya adalah zinatul hayati dunia, perhiasan dunia, manik-maniknya. Nah karena tahu belo-belona jilinoa. Nah iya minyak pun ada tak lupa kesigan linoa, terlalu banyak yang cinta dunia. Tidak sedikit orang istidraj. Dan apa yang dikatakan istidraj? Istidraj beransur-ansur keluar daripada keimanan karena pengaruh dunia. Alladzina kazzabu bi ayatillah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kalau ada orang yang sudah ingkar sama ayat Allah, perintah-perintah Allah, sanastadrijuhum, kami akan narik keluar apa itu? Imannya. Secara perlahan-lahan. Wahum la ya'lamun, dia tidak mengetahuinya. Jadi jangan heran kalau dulu dia rajin tarawih, tiba-tiba dia jadi malas tarawih. Kalau dulu dia rajin mengaji, tiba-tiba dia malas mengaji. Kalau dia sudah biasa tahajud, tiba-tiba dia jadi malas tahajud. Kalau dulu biasa dia bersedekah, tiba-tiba dia ini karena tidak lepas asar al-hayat dunia, introspeksi, periksa diri, apakah sudah dikenal yang namanya istidraj. Orang istidraj, kazzabu bi ayatillah, tidak percaya dengan akhirat. Selalu diukur dengan materialistik yang nampak-nampak saja. Kalau dikatakan sedekah karena sedekah itu menolak bala buat kita, tidak percaya. Berinfak karena kalau berinfak itu akan mendapat 7 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, tidak percaya. Karena sifatnya yang dia real, sifatnya selalu abstrak. Dia selalu yang melihat apa yang tidak percaya, hal-hal yang gaib. Maka dari itu bagi kita yang sudah ada iman dalam hati kita jaga iman kita. Jangan kita sampai keluar. Dengan cara apa? Kita jaga hati kita dengan baik. Karena inti dari iman itu ada terletak dalam hati. Kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diimplementasikan lewat perbuatan kita. Maka dari itu jaga hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan hatinya dan merugi orang yang selalu mengotorinya. Nah inilah, nah ia minjat ini tabah yang dikatakan istidraj yang beransur-ansur ditarik sama Allah itu hidayah dalam hatinya.
Pak Jojo kalau dikatain nanti besok karena Allah SWT. Tidak ada tahu ki bilang ditarik. Itu mi kalau bertahap ki selalu keluar keimanannya karena urusan dunia. Tidak apa jika kita cari dunia, tapi utamakan akhirat. Wa batagi fi ma ataka darul akhirat. Baru yang keduanya, wala tansa nasibaka minad dunya. Cari ki dulu akhirat, baru kita cari dunia ta. Karena ingat ki, dunia itu bagikan bayangan. Kita kejar bayangan, tidak bakalan kita raih bayangan itu. Tapi kalau kita belakangi itu bayangan, dia akan naikuti terus. Makanya yakin ki, kalau akhirat tak baik, maka dunia ini akan hina, mengikuti kita, akan sukses ki. Ingat, kata sukses itu biasa orang materialistik. Naya pindikan naya pun nikana tawa, tubajit telah sana pun aja doina. Bukan jaminan. Kajai to jai doina. Ingkatan sana nyawana. Sema'azzat qulubuhum. Ada dalam hatinya terdapat penyakit yang penuh dia materi, namun dia selalu ingin memiliki hak orang lain. Jadi gambaran kebahagiaan itu tidak bisa dengan materialistik. Tidak ada ketenangan. Kalau dibilang dengan materialistik, ingat ki Korun itu orang kaya. Namun kenapa dia tidak ditelan sama bumi? Itu karena sekerakat. Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau kita tenang bagaimana caranya? Tentunya dengan iman. Kain turun kayak namanya ketenangan hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fat dikatakan, Allahu anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan di hati-hati orang yang beriman. Maka dari itu jaga iman tak di 27 Ramadan ini. Perbanyak amalan-amalan yang kiranya dapat mengundang daripada Lailatul Qadar mendatangi kita. Di antaranya yaitu qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahduda. Banyak kiki yang namanya tahajud. Dan bagaimana implementasi tahajud itu? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Sepertiga bagian malam, awal dan sepertiga bagian malam. Wa qul rabbi adkhilni, dan berdoa ki, masukkanlah saya ke dalam hidup yang lebih baik. Mudakhala sidikin wa akhrijni mukhraja sidikin, dan akhirkanlah dalam keadaan berakhir dengan baik. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami jadi pemimpin dari orang-orang yang beriman. Maka ingat, kalau orang rajin tahajud, yakin ki ada hatinya selalu hayyin, layyin, selalu tenang hatinya. Kemudian Al-Quran salah satu media untuk mengingat Allah, tazkiratul maut. Bukankah jalan pintas untuk mendapat hidayah adalah Al-Quran? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi orang yang membaca Al-Quran, orang yang tahu akan iman, akan bagaikan orang yang melihat. Orang yang tidak tahu baca Al-Quran, orang yang tidak beriman bagaikan astam, orang buta. Ingat ki perbedaan, apakah sama hal yastawi al-a'ma wal absar? Apakah sama orang buta dengan orang yang melihat? Beda. Orang yang melihat adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah dan ilmu pengetahuan melalui Al-Quran, sehingga hidupnya selalu siratal mustaqim. Sebaliknya, orang yang tidak pernah mengenal Al-Quran, orang yang tertutup matanya bagaikan orang buta, ia menikah tapi tiholoi. Menurut dia ukurannya baik nih, tapi sebenarnya tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Orang yang tidak sesuai dengan syar'i tuntunan Rasulullah, inilah biasa yang susah mendapat hidayah. Di antaranya orang salat sendiri. Banyak orang salat, tapi dia berbuat salah. Jangan salahkan salatnya, tapi implementasi salat apakah sudah benar? Bahkan di antara orang salat sendiri ada dikatakan fawailul lil musallin, celaka dalam salatnya. Kenapa demikian? Karena dia melalaikan daripada amalan-amalan salatnya itu sendiri. Ia pinyona sambayang lohoro lantama piasar. Ia pinya lantama asara lantama pimangaribi. Nanti dia salat asar pada saat menjelang maghrib. Menunda-nunda waktu. Akhirnya apa dikatakan fawailul lil musallin. Merugi kalau kita tidak berjamaah di masjid.
Jalan kaki dari rumah ke masjid saja, 2 pahala, 2 hal yang kita dapatkan, fadilah. Diangkat derajat, diampuni dosa kita. Dan itu nanti kita lihat pada saat penghujung hayat kita. Fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun, akan diperlihatkan. Maka dari itu, mari salat kita jaga. Kalau di bulan Ramadan ini seluruh amalan kita baik, amalan soleh yang kita lakukan, akan ada perubahan di luar bulan suci Ramadan. Dan ingat, keberhasilan Ramadan kita bukan pada saat proses, namun pada saat di luar bulan suci Ramadan. Kalau di luar suci Ramadan, ibadah kita semakin meningkat, ketaatan kesalahan kita berarti Ramadan kita berhasil. Iya. Begitu juga contoh haji. Haji itu bukan pada saat dia di Padang Arafah, pada saat tawaf sa'i, bukan. Namun hajinya dikatakan mabrur tatkala dia pulang ke tanah air, hidupnya jauh lebih bagus. Karena ingat janji Allah, man amila salihan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau ada orang yang berbuat baik, saleh, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu, maka Allah akan memberikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi kalau di luar Ramadan ini, di luar bulan Ramadan ini, kehidupannya belum baik, tanda tanya bulan Ramadannya. Apakah dia berhasil atau belum berhasil? Keberhasilan Ramadan, bagaimana ketaatan kita melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Saya kira demikian daripada ceramah saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.